pagi pemirsa, Kilas Nusantara Pagi hadir dengan membawa berita-berita inspiratif dari penjuru Nusantara yang akan menambah semangat Anda sebelum memulai aktivitas di Kamis pagi ini. Kita awali kabar pagi ini dari Timur Indonesia, yaitu terkait progres revitalisasi Pasar Mardika di Kota Ambon, di mana Pemkot membangun sebanyak 200 unit kios bagi para pedagang yang terdampak. Selanjutnya menuju ke Pulau Jawa, tepatnya di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, yang tengah mencoba memanfaatkan limbah masker untuk diolah menjadi minyak tanah. Kemudian kita terbang ke paling barat wilayah NKRI. Mari melihat upaya pemerintah Provinsi Aceh dalam membangkitkan pariwisata dan UMKM melalui Festival Merah Silu. Berikut kabar selengkapnya untuk Anda. Pemerintah Kota Ambon membangun sebanyak 200 unit kios di depan Pelabuhan Enrico, Jalan Slamet Riyadi. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon, John Slarmanat di Ambon, pada Rabu 22 September menyampaikan, pembangunan tersebut dilakukan untuk menampung para pedagang yang terdampak revitalisasi Pasar Mardika. Dia menjelaskan, para pedagang di Pasar Mardika yang terdampak telah terdata dan terverifikasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon. Sementara, para pedagang yang belum terakomodasi akan direlokasi ke pasar lain di Kota Ambon. Menurut Kadis Perindak, proses revitalisasi tersebut sangat berdampak pada aktivitas jual beli, apalagi para pedagang akan direlokasi ke 3 pasar, yakni Pasar Oleh-oleh Tantui, Pasar Transit Paso, dan Pasar Apung. Adapun pemindahan para pedagang yang terdampak revitalisasi guna mengurangi kemacetan yang ada. Itu diperuntukkan bagi pedagang yang berdampak langsung dari revitalisasi Pasar Mardika yang kemarin sebagian besar juga belum terakomodir, dan memang sebetulnya pasar sementara Paso itu juga telah disiapkan, tetapi dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan oleh para pedagang, dan mereka juga pernah melakukan aksi penolakan untuk direlokasi ke sana. Jadi dari berbagai aspek, diantaranya adalah pertimbangan mereka bahwa lokasi yang sangat tidak mendukung. Pasar Mardika akan kembali dibangun 4 lantai, seluas hampir 18.500 meter persegi, dengan desain pasar tradisional modern yang tetap mempertahankan ciri khas tradisional, dan akan menampung pedagang ikan, sayur, daging, buah-buahan, serta kebutuhan pokok. Adapun anggaran revitalisasi Pasar Mardika bersumber dari Kementerian Perdagangan dan Kementerian PUPR. Dari Ambon, Maluku, Alfian Sanusi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Meningkatnya penggunaan masker selama pandemi COVID-19 menimbulkan ancaman baru, baik bagi lingkungan maupun kesehatan. Lonjakan penggunaan masker akhirnya menimbulkan masalah, yakni peningkatan jumlah limbah plastik sekali pakai. Program Studi Teknik Kimia Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia UII Yogyakarta telah melakukan penelitian mengolah limbah masker medis menjadi bahan bakar alternatif. Masker sekali pakai yang terbuat dari bahan polimer, terutama dari polypropylene atau high density polyethylene HDPE, berpotensi untuk diolah menjadi bahan bakar alternatif setara dengan minyak tanah melalui proses pirolisis. Pirolisis merupakan proses pemanasan tanpa adanya oksigen di dalam ruangan tertutup, yang akan mengubah bahan baku menjadi produk cairan dan padatan. Dari setiap pemrosesan 1 kg limbah masker akan diperoleh produk cair sebanyak 500 hingga 600 ml. Proses pirolisis di mana akan dipanaskan tanpa adanya oksigen, kemudian akan kita peroleh bahan bakar cair. Jadi kita sudah melakukan analisis di laboratorium tentang kandungan senyawanya ini. Jadi ini setara dengan minyak tanah atau kerosin. Ya, itu sendiri kami mengetahui bahwasanya masker itu sama-sama memiliki bibit mikroplastik, yang mana mikroplastik itu memiliki kandungan karbon di dalamnya. Seperti kita ketahui, bahan bakar yang kita gunakan selama ini menggunakan bahan bakar dari minyak bumi yang kaya akan karbon. Untuk itulah, kalau melihat dari kandungannya, kami berpotensi dan percaya diri bahwasanya masker mampu dikonversi sebagai bahan bakar cair seperti itu. Hasil proses pirolisis dari limbah masker tersebut
mempunyai kandungan kimia yang didapatkan komponen penyusunnya hampir sama dengan senyawa hidrokarbon yang banyak terdapat di dalam bahan bakar minyak. Saat ini, pihak UII Yogyakarta sedang mengembangkan tabung pirolisis yang menggunakan suplai panas dari kompor gas untuk menghemat biaya. Dari Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, Imam Prasetyo, Kantor Berita Antara, mewartakan. Perancang busana dan pemilik usaha UMKM di sejumlah kabupaten kota di Aceh bekerja sama dengan Bank Indonesia serta pemerintah daerah menggelar Festival Merah Silu 2021 di Taman Hutan Kota Langsa. Festival ini menampilkan sejumlah produk unggulan mulai dari karya seni lukis, produk tenun, makanan khas dan kerajinan tangan dari berbagai daerah di Aceh. Festival Merah Silu juga sebagai ajang bagi masyarakat Aceh untuk menampilkan budaya khas Aceh yang dibanggakan ke masyarakat luas di tengah pandemi COVID-19 yang melanda dunia saat ini. Wali Kota Langsa Usman Abdullah Rabu 22 September mengatakan, Festival Merah Silu digelar dalam rangka pengembangan ekonomi daerah melalui penguatan UMKM dan memperkenalkan ragam budaya di Aceh, sekaligus untuk menyemarakkan kampanye Karya Kreatif Indonesia atau KKI 2021, Gerakan Nasional Bangga Berwisata di Indonesia. Tujuannya adalah untuk menghidupkan kembali perekonomian masyarakat yang selama ini sempat meredup akibat terjadi COVID-19. Ya, alhamdulillah hari ini para peserta yang hadir di sini juga semua sudah divaksin, kemudian sudah melakukan PCR. Festival Merah Silu merupakan ajang kolaborasi bersama antara pemerintah Kota Langsa, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kota Lok Sumawe, dan sejumlah pemerintah daerah di Aceh serta pelaku usaha. Dari Kota Langsa, Aceh, Trifani, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, sebelum melanjutkan aktivitas pagi Anda, jangan lupa untuk tanamkan semangat positif dan inovatif agar hari Anda lebih produktif dan kreatif. Kilas Nusantara akan hadir kembali siang nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat dengan 3 berita menarik lainnya. Selamat pagi pemirsa dan sampai jumpa.